Yo, what's up teman-teman, welcome back to Bongkar Bro, your one and only channel Racun Audio. Akhirnya nih, setelah hampir 1 tahun berselang lamanya, kita nge-review produk lagi dari Viata. Nah, teman-teman juga ada kan beberapa yang request untuk kita review Viata Airboom Nitro Galaxy. Kebetulan kita udah punya barangnya yang katanya sih diklaim bagus banget nih buat gaming, karena dia udah support low latency 40 ms, kemudian baterainya juga awet. Tapi kira-kira nih bakalan jadi racun baru nggak ya untuk teman-teman di sini? Kita langsung masuk aja ke videonya. Pertama kita mulai dulu dari unboxingnya deh. Untuk packagingnya ini tipikal Viata banget ya, selalu eye-catchy gitu di warna dan motif packaging produknya. Tapi kalau untuk kelengkapannya sendiri sih masih sama aja kok, mulai dari charging case beserta earbuds-nya, kabel charging beserta extra ear tips-nya, dan juga user manual serta kartu garansinya. Dan jujur ya, waktu awal barang ini datang tuh gue mikir harganya di kisaran 500 ribuan ke atas gitu. Tapi ternyata harganya hanya dibanderol di sekitar 380 ribuan aja. Itu pun kalau teman-teman beli di official store-nya Viata Indonesia di Shopee. Untuk linknya seperti biasa nanti kita simpan di deskripsi ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke build and design-nya. Ini dia nih barangnya Viata Nitro. Kenapa Dan? Itu brand sebelah salah. Hah? Serius lu? Yang ini. Oh, mirip ya? Mirip. Ya, mohon maaf, kita ulang lagi. Emang apa sih nggak boleh? Kita lanjut ke desain and build quality-nya dulu deh, dari Viata Nitro Galaxy ini yang menjadi salah satu unique selling point-nya. Kenapa? Nih, teman-teman bisa lihat sendiri ya, di charging case-nya itu udah didesain sedemikian rupa hingga futuristik sci-fi gitu, yang menambah vibe gamingnya tuh lebih kental. Yang mana jujur kalau dari segi desain dia memang ada kemiripan ya dengan beberapa produk lainnya. Cuma kalau untuk gua pribadi seleranya sih lebih masuk ke si Viata Nitro Galaxy ini. Yang mana si RGB LED yang warna biru ini tuh kerasa lebih simple, minimalis, dan futuristik. Jadi si LED lightingnya ini ada di sekeliling case-nya, di logo kecil di bagian depan, logo di bagian atas tutup case-nya. Dan selain berfungsi sebagai elemen desain, dia juga berfungsi sebagai indikator baterai dan juga charging. Sementara di bagian dalamnya nih ada tombol MFB dan indikator posisi earbuds-nya. Kalau untuk chargingnya ini udah pakai tipe C yang terletak di sisi kanan case-nya. Untuk build quality-nya juga dia udah cukup baik ya, udah kerasa kokoh, kerasa tebel gitu meskipun dia terbuat dari bahan plastik, dan kalau digoyang-goyang masih ada sedikit bunyi, tapi dia tetap aman untuk menyimpan earbuds di dalam case-nya. Dan yang gue suka, ketika dibuka, dia ini ada semacam penahan di bagian engsel-nya, jadi nggak yang langsung gampang ketutup ketika sedang mengambil earbuds. Sementara kalau untuk dimensi casing-nya sendiri, ini agak sedikit bulky ya, memang kerasa tebel dan handful banget kalau di tangan. Tapi kalau untuk masuk ke saku celana dan ke dalam tas atau gadget organizer gitu masih cukup compact and portable kok. Bobot totalnya di sekitar 49 gram dan earbuds-nya di sekitar 4,2 gram. Yang mana earbuds-nya ini model in-ear dengan batang pendek kayak gini. Ear tips di earbuds-nya ini berbuat dari silikon yang berbentuk oval mengikuti bentuk nozzle-nya. Dan ketika dipakai ini nyaman ya, jujur ini enak banget di telinga gua. Baik ear tips maupun bagian housing earbuds itu duduk dengan sempurna gitu di dalam kanal telinga dan juga daun telinga gua. Yang mana hal itu juga membantu terhadap segi gripnya. Jadi kalau gua geleng-geleng, goyang-goyang kepala, ini bakal tetap stay di dalam telinga. Meskipun akan sedikit membutuhkan waktu sekitar 3-5 menit dari pemakaian awal. Mungkin dikarenakan bahan silikonnya kali ya. Jadi kalau kalian langsung awal pertama pakai baru 30 detik 1 menit gitu, kalian geleng-geleng high impact, biasanya sih bakal lepas seperti pengalaman gua. Oke. Di bagian faceplate-nya sendiri ini ada logo Viata dan juga huruf G sebagai galaksinya yang dikelilingi oleh LED RGB juga. Dan di area ini juga menjadi touch sensornya. Yang mana perintah untuk touch sensornya sendiri juga udah lengkap ya, mulai dari single tap untuk volume control, double tap untuk play pause, triple tap untuk game mode dan voice assistant, tap and hold untuk next previews, dan tentu bisa juga untuk menolak atau mengakhiri panggilan. Nah, kita lanjut ke bagian baterainya nih, yang mana earbuds-nya ini punya 40 mAh untuk playtime selama 6 jam, dan di dalam case-nya ini ada 470 mAh yang diklaim punya extra up to total playtime 32 jam. Bede, lumayan juga ya, kecil-kecil gini tapi bisa playtime-nya up to 32 jam. Dan memang dari hasil pengetesan gue ini justru melebihi klaimnya ya.
itu tuh dapat 6 jam tuh baru berkurang 50%. Meskipun ketika dilanjutkan 2,5 jam kemudian langsung habis sih baterainya. So ya total kurang lebih dia dapat di sekitar 8 jam 15 menit untuk pemakaian gua pribadi selama kemarin pengetesan. Dan untuk charging time-nya sendiri, surprisingly ini dia punya semacam fast charging ya. Jadi ketika gue ngecas selama 30 menit, itu tuh dapat sekitar 80%, which is kalau dikonversikan ke waktu mungkin sekitar 3 jam. Itu lumayan banget sih. Dan kalau untuk total charging case-nya ini di sekitar 2 jam. Tapi tentu kalau ngomongin baterai ketika digunakan untuk talk time pastinya bakal lebih rendah ya dibandingkan dengan playtime. Nah, kalau untuk mikrofonnya sendiri, dia ini udah punya dual mikrofon per earbuds-nya dengan fitur environmental noise cancelling. Yang mana untuk kualitas mikrofonnya adalah seperti yang teman-teman dengarkan saat ini. Cek 1 2 3. Ini adalah hasil rekaman mikrofon dari Vieta Nitro Galaxy dalam kondisi hening. Sekarang kita coba dalam kondisi ramai. Cek 1 2 3. Ini adalah hasil rekaman mikrofon dari TWS Vieta Nitro Galaxy dalam kondisi ramai. Seperti biasa kita pasang speaker di belakang dengan volume yang cukup tinggi dan harusnya sih fitur ENC-nya cukup memfilter ambience di belakang ya. Tapi gimana menurut teman-teman? Cek 1 2 3. Ini adalah hasil rekaman suara dari mikrofon TWS Vieta Nitro Galaxy dalam kondisi ramai. Nah itu dia kurang lebih kualitas mikrofon yang dapat diharapkan dari si Vieta Nitro Galaxy ini ya. Yang mana kalau untuk karakter suaranya sendiri sih terbilang apa ya, cukup aja ya, dalam artian dia nggak yang terlalu natural tapi nggak yang terlalu robotik juga. Dari segi clarity juga dia nggak yang terlalu mendem tapi nggak yang terlalu bening juga, masih bisa lah digunakan untuk keperluan sehari-hari. Pasalnya ketika gua gunakan untuk call quality gitu ya, dalam artian pengetesan langsung in real life menggunakan WhatsApp video, waktu itu gua sama Bro Dani dan Bro Alit, menurut mereka tuh suara gua masih enak didengar. Tapi ada semacam feedback, either itu hissing atau semacam yang kayak static noise, terutama ketika gue mengucapkan huruf S. Jadi itu mengganggu buat mereka. Dan untuk fungsi environmental noise cancellingnya sendiri memang bisa atau cukup efektif dalam meredam kebisingan meskipun tidak sepenuhnya terbendung ya. Tapi itu juga menghasilkan suara gue yang agak sedikit lebih diredam. Jadi ya untuk kualitas mikrofonnya masih oke aja lah, cukup untuk kelas harganya. Beralih ke connection dan latency, nih Bluetooth-nya udah pakai 5.1 versinya. Kemudian untuk kodeknya SBC dan AAC dengan HD audio. Dan untuk chipsetnya dia menggunakan Vieta G1. Dan dari hasil performanya ini juga cukup bisa diacungi jempol sih, dalam artian performa koneksinya juga stabil selama masih dalam jarak jangkauan. Kemudian dia juga udah support untuk single mode, baik itu yang kanan maupun yang kiri. Misalnya kalian pakai sebelah-sebelah itu masih bagus dan bisa flawless gitu transisinya. Kemudian misalkan teman-teman mau pairing juga gampang, tinggal buka case-nya, tekan tombol MFB selama beberapa detik, terus nanti bakal muncul di Bluetooth mode dan yaudah tinggal klik aja pairing. Nah terkait koneksi juga dia dibilang udah punya latency game mode ya, yang up to 40 millisecond ini digadang-gadang banget sih. Cuma rasanya sih selama pemakaian gua nggak yang setipis 40 millisecond juga ya, apabila misalnya dibandingkan aptX adaptif atau aptX low latency yang memang mendekati di 40 millisecond. Tapi kalau di Vieta Nitro Galaxy ini sih masih di atas itu ya untuk delaynya. Meskipun tetap masih kerasa tipis kok, baik itu digunakan untuk sosial media, misalnya lu lihat IG Reels, nonton TikTok, kemudian Netflix, misalnya ini masih oke-oke aja. Dan bahkan untuk kebutuhan gaming sekalipun juga masih cukup kok, asalkan bukan untuk pro player yang levelnya FPS lu butuh precision banget. Kayaknya ini masih bakal kurang pas. Biar nggak penasaran, kita dengerin aja deh latency testnya. Untuk power volume-nya buat gua udah lumayan pas ya. Jadi 50% itu udah pas banget buat gua nggak perlu nurunin dan gua nggak perlu naikin lagi untuk mendapatkan suara yang lebih besar. Game mode off. Game mode on. Game mode off.
Game mode on. Game mode off. Game mode on. Lanjut ke bagian sound quality-nya, dan secara spesifikasi Vieta Nitro Galaxy ini diklaim punya Ultra Clarity HD audio dengan deep bass. Sayangnya untuk ukuran driver dan frekuensi responsnya gue nggak dapet informasi ya terhadap si produk ini. Tapi kalau dari karakter suaranya sih memang cukup mendekati yang diklaim oleh Vieta ya. Dalam artian dia memang karakter Vieta banget dengan bassnya gitu yang dikedepankan. Jadi memang bassnya itu kerasa deep dan juga boomy. Tapi agak sedikit kurang kurang solid dan impactful aja sih kalau untuk selera gue. Untungnya detail clarity-nya cukup bagus ya di bagian mid bass-nya, tapi kontrol dan attack di bagian sub-nya ini agak sedikit. Tapi untuk kontrol dan attack-nya terutama kalau di lagu-lagu yang high speed ini agak sedikit kurang sih rasanya. So overall kalau untuk bass ini gue bisa bilang dia cocok untuk lagu-lagu EDM, kemudian dance, elektronik, dan juga R&B seperti itu. Beralih ke bagian mids-nya ini agak jauh dari selera gue sih. Jadi dia tuh vokalnya kerasa mundur banget ya, terutama yang cowok. Agak kurang clear dan juga kurang natural untuk karakteristik suaranya, baik yang vokal cowok maupun cewek. Dan separasi antara lead and backing vokal yang kurang berasa. Jadi kerasa tumpang tindih aja. Untungnya itu hanya masalah di vokal doang. Sementara di instrumen ini kerasa banget detail dan juga clearnya. Apalagi kalau denger lagu akustik yang banyak gesekan gitar gitu dan juga biola misalnya, itu kerasa sih enak untuk dihasilkan suaranya oleh si Vieta Nitro Galaxy ini. Tapi kalau untuk mendengarkan lagu-lagu yang vokal dan juga pop gitu ya misalnya, masih bisa-bisa aja sebetulnya. Tapi selama instrumennya nggak yang terlalu banyak, karena ketika instrumennya mulai masuk itu bakal sedikit tenggelam karena posisinya yang tadi sangat terlalu mundur. Untuk treble-nya dia kerasa garing dan nyaring ya, bahkan agak sedikit terlalu nyaring sih. Kemudian untuk posisinya juga dia agak sedikit extend dan ada pick, jadi suka berasa nusuk gitu. Terutama kalau ada instrumen drum yang bagian hi-hat, kemudian cymbal crash gitu, dan juga misalnya stick drum yang diketuk-ketukin tuh kayak gimana ya? Nah, kayak sakit aja gitu nusuk di bagian telinganya. Agak kurang nyaman kalau untuk selera gua pribadi karena terlalu garing dan terlalu peak aja untuk si bagian treble-nya. Untungnya itu membantu terhadap detail dan clarity-nya seperti yang mereka klaim. Karena dari yang gue rasakan dengan harganya 380 ribuan apabila dibandingkan produk-produk Vieta yang sebelumnya, ini memang memiliki clarity yang lebih baik sih dibandingkan mereka. So overall kalau untuk sound quality ini agak kurang pas ya gue bilang kalau untuk lagu-lagu yang mengedepankan vokal dan treble, karena yang tadi seperti gue jelasin. Dan kalau untuk terkait gaming experience ini lagi-lagi di bagian treble misalkan ada suara peluru gitu ya, misalnya lagi tembak-tembakan cung cung cung. Nah, desingan-desingan itu tuh kerasa pedes aja sih di kuping gua. Jadi kalau memang teman-teman cocok dengan treble yang cukup pedas dan cukup ngecering banget, bukan cukup ngecering ya, dan bass yang deep, ini mungkin cocok untuk telinga kalian. Silakan aja dicoba atau mungkin dengerin dulu deh sound sample-nya. You should hear it all. I'm happy to make time for your feelings, but you have to admit I already do. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to. We won't be long before dawn. Gotta be patient for
apabila disimpulkan Vieta Nitro Galaxy ini secara price to value gue masih bisa bilang pas ya. Sesuai gitu antara duit yang lu keluarkan dengan kualitas barang yang lu terima selama barangnya masih aman, dalam artian tidak ada kekurangan satu apapun. Dan terkait kualitasnya juga, meskipun dia bukan yang top notch banget untuk kelas budget, tapi masih bisa diterima banget, masih enak kok untuk suaranya kalau teman-teman memang suka dengan karakter yang seperti tadi gue ceritakan. Dan keunggulannya palingnya dari segi desain yang memang cakep sih, gue suka banget desainnya yang gaming futuristik kayak gini. Dan untuk dari segi baterainya, terlebihnya sih masih oke aja, masih aman untuk digunakan sehari-hari untuk di kelas harganya ini. Jadi intinya kalau teman-teman tertarik untuk meminang si Vieta Nitro Galaxy ini, monggo silahkan, masih bisa gue rekomendasikan dengan catatan yang seperti tadi ya. Dan kalau gue pribadi disuruh ngambil sih kayaknya enggak, karena itu kurang cocok dengan selera musik gue di si karakter suaranya, terutama itu sih. Sekian untuk video kali ini, terima kasih banyak sudah menonton, maaf kalau ada salah-salah kata. Jangan lupa klik subscribe biar gak ketinggalan video-video lainnya dari Bongkar Bro. Gua Busem, and until next time, catch you guys on the next one. Peace.